Jadi hari ini kita menerima audiensi dengan teman-teman Forum Komunikasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang berkaitan tentunya dengan masalah bagaimana koperasi ini bisa berjalan efektif dan sebagainya. Persoalan-persoalannya terkait dengan masalah ini berkaitan dengan pertama, hingga sekarang secara umum koperasi ini sejak dibentuk belum bisa beroperasional karena memang kemudian intinya belum ada permodalan yang diterima. Nah, tentunya ini kemudian menjadi bagian pertanyaan tadi, termasuk setelah dibentuk itu hingga sekarang koperasi ini kan harusnya tetap eksis, legal formal tetap jaga. Salah satu eksistensi koperasi tadi adalah ketika mereka melakukan satu kegiatan yang namanya rapat anggota tahunan atau RAT. Ini bentuk daripada koperasi itu aktif. Nah, maka itulah sejak dibentuk hingga sekarang ini belum ada kegiatan, tapi itu harus berjalan. Artinya apa? Operasional ini tadinya ditanyakan. Gila Ya, itu Pak. kalau sudah operasi tidak ada masalah, karena itu bagian dari pembiayaan manajemen koperasi kan gitu. Betul, kan. yeah. Tapi kali ini belum ada, ini dari mana tadi? Nah, ini kemudian tadi kami undang teman-teman eksekutif yang berkompeten di Sekunda selaku pembina perkoperasian maupun desa selaku pembina desa tentunya di Supermasdes. Beberapa hal tadi yang berkaitan dengan masalah-masalah yang disampaikan, kemudian ada beberapa hal yang memang ternyata kita perlu ada konsultasi koordinasi dengan penyusun kebijakan atau pengendali kebijakan setidaknya di tingkat provinsi. Kami merekomendasikan untuk beberapa hal yang tadi berkaitan dengan utamanya kewenangan tanggung jawab antara pengelola dengan yang sekarang melakukan penyiapan daripada bangunan. Ini sejauh mana ini batasannya nanti. Jadi dalam hal ini kita rekomendasikan untuk kemudian teman-teman di Diskumdak untuk melakukan konsultasi koordinasi kepada institusi yang berkepentingan. Berkompeten ini tentunya baik itu provinsi maupun yang ada di pusat, sehingga apa yang jadi permasalahan tadi nanti bisa dijelaskan kembali. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah-masalah yang tadi, utamanya tadi disampaikan berkaitan dengan persiapan lahan yang ternyata di situ perlu urukan dan sebagainya. Iya betul Pak. Ini yang kemudian tadi dijelaskan juga nanti tentunya diinventarisir masalah-masalah itu untuk kemudian tentu menjadi bahan rapat koordinasi teman-teman di TAPD di sana bagaimana penyelesaian masalah ini. Karena tentunya ini juga berkaitan dengan kondisi keuangan sekarang ini. Kemampuan kapasitas fiskal kita ini kan belum stabil Pak ya. Stabil kan. Sehingga ini juga harapannya apapun tadi yang sudah dilaksanakan dalam rangka menjalankan ini kan bagian PSN ya. Ya, sehingga harus kita dukung bersama semuanya bisa berjalan dan kemudian jangan sampai menyelesaikan masalah-masalah yang akhirnya malah membebani secara pribadi dan sebagainya. Oke. Ya. Pak, dengan adanya audiensi ini, harapan dari panjenengan selaku DPRD Kabupaten Pemalang untuk kedepannya bagaimana Pak? Ya, kami harapkan tentunya semua kebijakan pusat ya, program-program pusat itu nanti kami harapkan bisa menyeluruh dengan ditunjang bagaimana aturan pelaksanaannya, bagaimana jumlah subsidi, bagaimana kemudian pelaksanaannya di lapangan ini betul-betul nanti terjaga sesuai dengan maksud tujuan kebijakan tadi. Artinya kita yakin bahwa semua kebijakan apalagi ini PSN ini pasti orientasinya adalah dalam rangka bagaimana mensejahterakan masyarakat. Nah, di dalam pelaksanaan inilah yang kami perlu aturan-aturan itu yang kemudian segera ditindaklanjuti dengan aturan-aturan di tingkat bawahnya. Nah, untuk itu tentunya harus ada kepastian, kejelasan tentang berbagai macam aturan atau kebijakan yang dikeluarkan tadi. Sehingga kemudian kami daerah selaku
kepanjangan tangan dari pemerintah yang di atasnya, nanti bisa ikut tentunya mengendalikan di tingkat pelaksanaan di lapangannya. Oke, matur suwun Bapak.